Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Tentu selalu saja kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmatnya, termasuk kita bisa melalui hari-hari Ramadan ini dengan insya Allah ibadah berpuasa di siang hari, sholat tarawih di malam hari, dan mudah-mudahan juga kita sempatkan untuk berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, dan apapun ibadah itu, baik dari bakti orang tua, menjenguk orang sakit, atau yang lainnya, dan semoga Allah SWT terima menjadi amal. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, kalau seandainya ada jenazah atau orang mati ditawarkan untuk memilih satu hari dari hari-hari selama hidup di dunia, untuk dia kembali, maka dia akan berharap bisa kembali satu hari dari hari-hari Ramadan. Dan Alhamdulillah kita masih bisa melalui itu. Semoga insya Allah Allah mudahkan dan memberikan taufiknya kita selalu beramal saleh. Juga kita teman-teman sekalian, dalam masalah pandemi seperti sekarang ini, ada banyak masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin kegalauan, mungkin juga ketidaksiapan jiwa dalam menerima keadaan, ataupun berhubungan dengan masalah ketakutan-ketakutan yang berlebihan, tanda kutip di sini, yang berhubungan dengan masalah corona, sehingga hampir semua lini kehidupan ini seperti terhambat. Bukan hanya faktor ekonomi, faktor sosial, tapi bahkan ibadah. Kita tahu masjid pun akhirnya sampai dikosongkan, Jumat pun akhirnya tertunda seperti itu. Dan insya Allah pada siang ini kita akan mengisi materi bersama teman-teman dari Zahir, dan ini materi yang diajukan oleh saudara Muhammad, insya Allah sudah ada bersama kita sekarang untuk membahas tentang bagaimana para pengusaha menghadapi krisis. Ya. Baik, Akh Muhammad sudah connect ya? Ya. Halo Ustaz. Fadhal, bagaimana jadinya Muhammad? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini materi insya Allah menarik, terutama khususnya buat teman-teman para pejuang ekonomi, para teman-teman pengusaha yang mungkin di beberapa bulan terakhir ini punya ujian yang insya Allah cukup menantang. Mudah-mudahan, nah dari perjalanan kita khususnya selama 2 bulan terakhir ini ketemu dengan banyak pengusaha, ada satu kata yang hampir selalu Anda dengar, Ustaz. Kalimat pengusaha ini selalu bilangnya galau. Karena ketika pandemi ini mungkin ordernya nggak seperti biasa, ada yang sudah punya ambisi, bulan puasa harusnya panen luar biasa, ternyata tidak, sehingga ada begitu banyak pengusaha yang sepertinya dalam kondisi yang mungkin galau, dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa memberi atau berbagi nasihat di kajian siang ini insya Allah. Nah, dalam proses itu kita di Zahir punya komitmen untuk terus membantu setiap orang pelanggan pengusaha untuk bisa sama-sama tumbuh, dan kita menyadari bahwa untuk bisa tumbuh ada begitu banyak aspek yang perlu kita mengerti, baik itu aspek duniawinya, teknis, strategi dan segala macam, tapi ada aspek yang mungkin teman-teman pengusaha lupa. Perlu kita ingatkan kembali bahwa ada aspek akhirat yang perlu jadi perhatian kita, bahkan menjadi fondasi utama kita. Kemarin di beberapa webinar Ana sampaikan kepada teman-teman bahwa bagaimana sih trik atau mungkin tips untuk bisa melakukan recovery bisnisnya di tengah pandemi seperti ini. Mungkin pertama, kalau dari kita melihat bahwa ada mindset yang mungkin pengusaha selama ini salah atau kurang tepat ketika menghadapi pandemi ini. Banyak pengusaha yang mindsetnya gini, Ustaz, aduh ini sampai kapan ya? Terus menerus setiap hari cuma pikir ini kapan kembali. Nah, menurut kita bahwa itu adalah mindset yang harus kita buang. Kita harus menerima takdir ini yang sedang terjadi, lalu kita harus mulai move on. Kita sadari ini new normal, harus kita tulis, dan selanjutnya adalah kita perlu menulis ulang semua strategi. Jadi insya Allah kajian hari ini mungkin Ustaz memberi perspektif yang berbeda, bagaimana teman-teman bisa menulis ulang strateginya, khususnya di keuangan, Ustaz. Atau kan tadi kita bicara mengenai sedekah, teman-teman ini sekarang pada kondisi kayak gini kebanyakan, wah ini harus hemat.
wah ini nggak boleh boros, nggak boleh secara keuangan melakukan efisiensi di berbagai aspek. Nah mungkin ada masukan dari antum atau pencerahan dari antum Ustaz yang membantu teman-teman pengusaha dalam rangka menulis ulang strategi keuangannya, dan mudah-mudahan ketika mereka atau kita semua sebagai pengusaha menulis ulang strategi, khususnya di strategi keuangan, ya kan, ada aspek akhirat yang tidak kita lupakan di dalam menulis ulang strategi itu. Begitu Ustaz. Baik, begini ikhwani sekalian, kalau untuk pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Akh Muhammad, mungkin ini bukan hanya pengusaha ya, tapi secara umum kepada kaum muslimin. Saya akan menawarkan 5 opsi dari saya. Saya akan mulai insya Allah. Yang pertama adalah ubah mindset kapitalis kepada mindset islami. Maksudnya begini, semua atau hampir semua pengusaha-pengusaha dunia ini menggunakan di mindset bisnisnya itu kapitalis sistem. Apa itu? Menabung pangkal kaya. Gitu kan? Sementara sistem syariah atau sistem Islam berbeda. Sedekah pangkal kaya. Kalau kita pertemukan dua konsep ini, coba teman-teman pikirkan, ketemu nggak kira-kira? Yang kapitalis mengatakan simpan, kau akan kaya. Islam mengatakan keluarkan, kau akan kaya. Ini nggak bakal ketemu, mustahil. Makanya teman-teman coba contoh saya lihat ya, bagaimana mindset ini sudah tertanam melekat luar biasa dalam diri kita, sampai kadang-kadang kita memberikan hadiah anak-anak kita itu celengan. Kenapa? Nabung. Pendidikannya nabung, gitu kan? Karena dengan nabung kau akan kaya. Sementara Islam bukan seperti itu. Keluarkan, kau akan kaya. Anak-anak kalau kita belikan celengan, dia mulai taruh nabung. Anda bayangkan yang lahir pertama sifat apa? Pelit, bakhil. Sampai kalau kakaknya sentuh celengannya saja, itu udah masalah, ribut. Bahkan mungkin ibu ayahnya kalau sentuh celengannya, mau bantu pindahin, mau dibawa kemana ibu, mau dibawa kemana ayah celengan saya, misal. Dan itu bahaya sekali. Lalu bagaimana Islam mengajarkan? Kasih uang ke anak, misalnya ini uang jajan sekolah ya nak. Nanti kalau lagi makan di kantin istirahat, bagi sama temanmu ya. Ayah mau, ibu mau, uang yang dikasih ini 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu, sedekahkan ke teman-temanmu. Kalau ada musola kamu lewatin, ada kotak amalnya, kasih. Ada orang miskin di pinggir jalan, kasih. Itu yang kita tanamkan dari kecil. Bukan kita menanamkan sistem kapitalis ini. Dan ini ternyata berkembang pesat masalah sistem kapitalis ini. Kita sampai tidak sadari mindset kita pada saat kita sudah besar adalah save your money. Selalu simpan. Tapi simpannya ini duniawi. Sehingga dia nabung. Bayangkan efeknya sampai anak sama orang tua bisa menganggap punya utang satu sama yang lain. Padahal ada seorang sahabat, ayahnya datang ke rumahnya, kemudian dia lagi tidak ada dan butuh duit. Datang minta duit, istrinya anak ini memberikan kepada mertuanya. Ini, begitu si suami pulang, tanya siapa yang datang? Tadi ayahmu datang. Apa yang dilakukan? Dia minta tadi hartamu. Terus apa yang kau lakukan? Saya kasih, kan ayahmu. Si anak apa yang terjadi? Marah. Lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi kok ayah saya datang ke rumah saya ambil duit tanpa izin. Maka Nabi SAW balik menjawab lalu mengatakan, Anta wa malika li abik. Kamu dan hartamu itu milik ayahmu. Kalau tanpa spermanya kau tidak akan ada di muka bumi ini. Tapi sistem kapitalis mengurung kita di situ. Sampai seorang anak menganggap ayah punya utang, ibu punya utang. Dan saling nagih. Mana kekerabatan di sini? Mana bakti pada orang tua? Suami istri, tagih utang. Saya nggak habis pikir, orang yang sudah seranjang sama-sama, udah terbuka pakaiannya, bisa nagih. Utangmu kemarin mana? Ini aneh ya. Tapi ini semua efek daripada pemahaman kapitalis tadi. Nggak ada lagi namanya
Oh ya sudah, saya ridhokan, saya ikhlaskan, gitu kan? Saya memberi. Islam mengajarkan kita teman-teman mendahulukan faktor sosial, aspek sosial daripada aspek ekonomi. Kalau saya berteman sama seseorang, saya misalnya ketemu sama Akh Muhammad, maka yang saya pikirkan pertama, kalau mindset saya benar, Islami, saya bisa dapat pahala apa dari Muhammad ini? Jadi pikiran saya itu adalah, apa ini? Saya memberi baju kah? Saya ngajak makan traktir kah? Atau saya membantu dia ide apakah? Gitu kan? Saya jenguk kalau dia sakit, itu sosialnya itu didahulukan. Bukan begitu kenal, ini orang kaya nggak sih? Gitu. Sehingga yang pertama dipikirkan, pekerjaan Anda apa? Oh, saya direktur perusahaan ini. Langsung diterima kartu namanya, langsung jadi sahabat. Kenapa? Karena direktur usaha. Ini mindset yang aneh ini. Sehingga kita betul-betul membatasi diri kita dari berinteraksi secara sosial. Padahal kita adalah makhluk sosial. Manusia disepakati adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Dan sudah menjadi peraturan Allah SWT, ada kaya dan miskin. Ada mampu, ada tidak mampu. Sebagaimana ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan. Kan begitu. Dan dalam satu keluarga pun ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kurang mampu, ada yang mampu. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Supaya saling bantu-membantu. Mindset ini yang saya pikir tadinya harus saya luruskan. Dan ada sebuah tema, teman-teman bisa ikuti di YouTube itu, insya Allah diangkat oleh teman-teman, judulnya Katakan Iya Untuk Sukses. Bagaimana Islam menyuruh kita menjadi orang yang maju. Nanti akan saya jelaskan di poin setelahnya insya Allah itu. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, sedekah ini kalau dalam pemahaman kapitalis, keluarkan berarti berkurang. Itu pasti. Sehingga mereka sulit sekali untuk mengeluarkan. Bahkan kadang-kadang mobil BMW, mobil Alphard, mobil mewah, memberikan fakir miskin 1.000-2.000 rupiah dari kaca mobilnya. Karena dia berpikir kurang. Nah sekarang saya ingin berbagi teman-teman sekalian, Islam mengajarkan kita berbeda. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kau keluarkan di jalan Allah, dia akan ganti. Dan Allah sifatnya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah pungkiri janjinya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Allah SWT berfirman, Ya ibn Adam unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Jadi kita di sini disuruh keluarin. Gitu loh. Maka aku akan kasih, kata Allah. Jadi bukan seperti kapitalis, simpan, tabung, maka aku akan kaya. Enggak, kalau makin kita keluarkan makin kaya. Cuma ini butuh keimanan. Kita yakin enggak dengan kita beri orang, Allah akan ganti. Nah untuk menguatkan poin itu saya akan bawa beberapa kisah. Pernah teman-teman sekalian, seorang sahabat mencoba ini, mempraktikkan ini. Namanya Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad ibn Ubadah ini kalau teman-teman pernah dengar kisah, waktu Abdurrahman ibn Auf, seorang pengusaha sukses di Mekah, tapi karena dia masuk Islam, istri anaknya nggak mau masuk Islam, maka tetap di Mekah dan seluruh hartanya diambil oleh orang-orang Quraisy. Dia berangkat ke Madinah dengan baju di badan. Tadinya dia miliarder di Mekah. Dia tinggal di sebuah komplek mewah di Mekah. Dia, Abu Bakar, Uthman bin Affan, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, semua ini kayak di komplek kalau kita di Jakarta ini di Menteng. Tempat-tempat orang yang elit gitu. Tapi dia karena masuk Islam, direbut semua orang Quraisy, maka dia berangkat dengan baju di badan. Waktu tiba di Madinah, Nabi SAW persaudarakan dia dengan seorang sahabat yang kaya raya di Madinah, namanya Sa'ad ibn Ubadah. Apa yang Sa'ad bilang? Wahai Abdurrahman, Rasulullah SAW kan sudah persaudarakan kita nih. Saya mau buktikan itu. Kalau saya cintai kamu karena Allah, ketahuilah saya punya 2 orang istri. Bayangkan teman-teman, ini nggak mudah ya. Kita punya seorang istri yang sudah tidur dengan kita, yang sudah berbaur dengan kita. Apa kata Sa'ad? Saya punya 2 orang istri. Kamu lihat salah satunya, yang mana kamu suka, maka saya ceraikan, setelah iddah kau nikahi. Maksudnya supaya kau ini punya pasangan juga. Dia bukan carikan wanita lain, istrinya dia siap korbankan untuk dinikahkan oleh saudaranya Muslim. Yang kedua dia bilang, saya punya perkebunan kurma di Madinah ini, setengahnya itu punya saya.
Sekali lagi saya ulangi, gini. Kebun kurma di Madinah, setengahnya ini, semua kebun kurma di Madinah punya saya. Maka saya mau bagi dua dengan kamu. Bayangin teman-teman, di Sudirman, setengah Sudirman punya antum. Ada orang datang dari kampung mana muslim, baru kenal, terus tiba-tiba antum bilang, udah setengah ini saya bagi dua, kamu ambil setengahnya. Kan tidak masuk akal kalau pakai sistem kapitalis. Nggak bakal nyambung. Tapi ini terjadi. Saat menawarkan betul-betul serius untuk memberikan setengah hartanya. Itu luar biasa. Maka dipraktikkan oleh dia. Walaupun Abdurrahman menolak pada saat itu ya. Abdurrahman mengatakan semoga Allah berkahi keluargamu. Maksudnya jangan ceraikan istrimu. Biar nanti saya akan nikah mencari pasangan. Biarkan perempuan itu bersama kamu. Dan juga jangan sudah membagi hartamu. Saya akan tunjukkan kepada saya mana pasar. Saya akan mulai usaha sendiri. Maka saat mendukung saudaranya itu mengatakan baik itu pasar. Abdurrahman dengan kondisi miskin pada saat itu walaupun kaya raya di Mekah tidak punya apa-apa kecuali baju di badan, dia lihat pasar. Oh ternyata mayoritas yang didagangkan itu adalah peralatan perkebunan. Karena 90% penduduk Madinah itu kerjanya kebun kurma. Maka dia pun datang ke toko paling besar lalu dia mengatakan, saya adalah Abdurrahman, seorang muhajir dari Mekah, saudara muslim Anda. Saya mau coba mulai usaha. Bisa nggak? Saya beli beberapa cangkul tapi jatuh tempo. Besok saya bayar. Karena 5-6 cangkul, kata pemilik toko silahkan ambil saja. Abdurrahman pikul keliling-keliling pasar. Terus tawarin. Ya. Saya mau jual, laku. Dia bayar hari itu juga atau besok dia bayar. Tidak sampai sebulan, Abdurrahman sudah punya kios sendiri. Beberapa waktu setelah itu dia menikah dengan seorang wanita sampai datang ke Masjid Nabi pakai baju yang lebih bagus, kelihatan kayak pengantin gitu. Kata Nabi SAW, hai Abdurrahman, apa nih perubahan yang saya lihat? Sambil senyum gitu. Lalu kata Abdurrahman, ya Rasulullah saya sudah nikah. Kata Nabi SAW, sama siapa? Dia bilang sama seorang wanita Ansar. Mahar apa yang kamu kasih? Dia bilang, emas seperti biji kurma. Masih susah hidupnya gitu kan. Tapi dia sudah bisa menikah. Nah saya kembali kepada kisah Sa'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad ini mempraktekin. Dia coba, dia bilang sama anaknya, ini pendidikan yang tadi saya coba hubungkan dengan cara kita pendidikan anak kita dengan cara kapitalis ya. Dia bilang sama anaknya, ayah ini punya harta nak. Ayah ingin mensedekahkan semua harta ini di jalan Allah. Maka ayah mau kau bantu ayah untuk sedekahkan. Ini gudang harta, setiap hari sedekahkan semaumu. Ini ayahnya jadi anaknya gitu. Jadi anaknya tiap hari bangun tidur, buka gudang ayahnya, bagi-bagiin duit. Gak masuk akal, tapi anda bisa baca kisah Sa'ad bin Ubadah. Sampai Abu Bakar sama Umar sendiri pernah berkata, ini anak ini lama-lama habisin harta ayahnya nih. Karena dia tiap hari kerjanya bagi-bagi aja terus, sedekah terus. Bahkan naik ke atas rumah, dia teriak, wahai muslimin penduduk Madinah, siapa yang butuh pinjaman uang, siapa yang butuh makanan pokok, siapa yang butuh, siapa yang keluarganya sakit mau dibantu, datang saja. Tiap hari ayah sama anak ini bersaing mau habisin uang yang ada di gudang. Itu yang terjadi, faktanya. Sekali lagi kisah Sa'ad bin Ubadah, anda bisa kembali membacanya. Dan saya sudah bedah nih tablik akbar, ada di YouTube kajian serial sahabat. Anda kalau masuk di Khalid Basalam Official, masuk di playlist, nanti ada kisah tablik akbar serial sahabat. Kisah Sa'ad bin Ubadah. Dan ini bukan beliau sendiri ya. Ada kisah Utsman bin Affan, ada kisah Abu Bakar, ada kisah Abdurrahman bin Auf, ada kisah Talha bin Ubaidillah. Banyak sahabat-sahabat yang memang kaya raya ini, itu kerjanya gitu. Nanti akan kita kasih contoh-contohnya. Insya Allah. Yang jelas saat ini teman-teman, tiap hari kerjanya begitu. Waktu Abu Bakar sama Umar lihat anaknya membagi-bagi harta, mereka berdua bilang, kayaknya anak ini akan habisin harta ayahnya. Saat waktu dengar apa bilang? Apa yang dia bilang? Dia iklanin, dia bilang, wahai muslimin, siapa yang mau menolong aku untuk melawan Abu Bakar sama Umar? Orang-orang semua heran, Abu Bakar sama Umar mau dilawan, kenapa? Ini sahabat yang mulia. Orang pada datang semua. Memang ada apa dengan Abu Bakar sama Umar? Kedua ini mau mengubah pola pengajaran saya pada anak saya untuk rutin bersedekah menjadi bakhil. Maka Abu Bakar sama Umar jadi diam pada saat itu dan membiarkan anaknya ini menghabiskan harta. Tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Luar biasa faktanya. Gudang hartanya Sa'ad tidak pernah kosong. Ini dia habis nih, dia sedekah, dia sibuk mau habisin harta hari itu.
Sore, siang atau sore sudah datang lagi, penuh lagi. Tidak pernah habis. Sampai saat langsung mengatakan, ya dalam doanya, ya Allah, muliakanlah aku untuk masuk ke dalam surga dengan sedekah seperti ini. Jadi akhirnya sifatnya dia begitu. Usahanya Allah berkahi. Contoh yang lain, ada riwayat Bukhari, pernah kata Nabi SAW ada 2 orang sebelum kalian, umat sebelum kita, itu kebetulan punya kebun bersebelahan dan kena musim peceklik, panas sekali sampai kering. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, lewat awan di atas kebun salah seorang di antara mereka. Lalu terdengar suara yang mengatakan, turunkanlah hujan di kebunnya Fulan. Fulan ini temannya dia yang di sebelah gitu. Kata Nabi SAW, yang mendengar suara itu mengikuti awan, ternyata betul awan itu berhenti di atas kebun kurma temannya, dan hujan hanya di situ. Yang lain gak kena hujan, subhanallah. Di musim panas peceklik, yang tidak masuk akal. Karena penasaran, kata Nabi SAW, dia tanya, ini hadis sahih riwayat Bukhari ya. Maka kata orang yang tadi mendengarkan suara itu kepada temannya di kebun sebelah, apa yang kau buat dengan kebunmu ini? Kata dia, hasilnya saya bagi 3. Bukan modalnya, tapi hasilnya dibilang saya bagi 3. Sepertiganya saya berikan untuk kebutuhan keluarga saya. Sepertiganya saya sedekahkan di jalan Allah. Sepertiganya saya kembalikan tambahan modal. Hanya karena membagi sepertiga begitu, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi. Saya punya kakak ipar di Ternate ya. Mungkin sekitar 15 atau 17 tahun lalu saya pernah ke sana. Beberapa tahun awal balik dari Madinah dulu. Sempat ceramah, kemudian pulang dari ceramah, habis Isya gitu jam-jam 9 saya duduk ngobrol. Lagi asyik ngobrol, tiba-tiba ada suara seng, ribut, pang gitu kayak suara batu yang besar. Terus saya kaget, tapi dia bilang, dia senyum sambil dia mengatakan, itu mangga baru jatuh dari pohonnya. Jatuh di atas seng di belakang rumah. Terus saya bilang, oh Masya Allah, terus dia bilang itu mangga madu. Orang Ternate bilang itu mangga madu. Kalau di Jakarta kita bilang mangga mana lagi. Kayak ada titik-titik madunya kan itu kalau dipotong. Dia bilang, Ustadz mau? Dia, oke. Saya bilang gak apa-apa. Terus kita coba deh, dipotong. Memang manis Masya Allah mangga itu. Udah selesai, kami istirahat. Besok habis sholat subuh saya pulang dari masjid. Tiba-tiba saya tergerak, hati saya penasaran pengen tanya. Saya bilang, bisa gak saya lihat pohon mangga antum? Dia bilang, ya silahkan. Itu saya jalan, lewati dapurnya ke pintu belakang rumah. Subhanallah, pohon mangga itu maksimal 3 meter lah tingginya ya. 3 meter. Itu buahnya luar biasa. Penuh. Dan sampai buahnya itu saking banyaknya. Sampai dahan-dahannya itu ada yang sampai mau nyentuh kayak paving block di belakang rumahnya itu. Cuma 1 pohon mangga saja. Buahnya banyak, mungkin ratusan buah kali. Nah tapi pohon itu memang karena di dekat tembok. Jadi sebagian dahannya itu menjunglai ke dalam rumah, sebagainya keluar tembok gitu. Terus saya saking kagum itu tuh, Masya Allah luar biasa buahnya ini. Kebetulan juga saya suka dengan tanaman buah gitu. Cuma saya di rumah biasa cuma tabulan pot, tanaman dalam pot saja gitu kan. Senang lihatnya mangga 2 biji, 3 biji kan enak gitu ngelihatnya. Terus dia bilang sama saya, dia datang, saya bilang, Ustadz ini pohon mangga ya. Sepanjang tahun gak pernah berhenti berbuah. Oh Masya Allah, lebih kaget lagi saya gitu kan. Jadi sudah buahnya lebat, sepanjang tahun gak pernah berhenti. Kita kan tahu mangga setahun sekali. Antum kalau mau makan mangga harum manis, tunggu setahun kan. Nah ini subhanallah dia setiap tahun berbuah. Terus saya sempat tanya, oh Masya Allah. Ya, saya bilang gitu, terus dia bilang iya. Terus dia bilang gini kalimat, saya yakin dia tidak bermaksud ini. Tapi dia mengucapkan seperti Allah berikan peringatan kepada saya dan juga sekarang kepada teman-teman sekalian yang ikuti acara kita. Dia mengatakan, saya tidak pernah larang orang ambil buahnya. Saya tidak pernah larang orang ambil buahnya. Jadi rupanya yang menjunglai keluar rumahnya itu, ada orang lewat ambil petik silakan. Sampai pedagang-pedagang pun ambil silakan. Dia tidak pernah larang. Coba bandingkan dengan pemikiran orang kapitalis. Pasti kalau ada mangga dibungkus plastik.
ketakutan. Bahkan anaknya pun tidak boleh sentuh. Awas, jangan sentuh, itu punya ayah, itu punya ibu. Bakhil, gitu kan. Nah ini coba perbedaan dasar Islam sama ini gitu loh. Bagaimana Islam sama kapitalis ini beda jauh. Jadi di sini subhanallah makin kita korbankan di jalan Allah, makin banyak. Ya. Saya mau berbagi teman-teman. Kalau saya kebetulan juga praktisi bisnis gitu. Dan alhamdulillah ada beberapa unit yang kita kembangkan, ada travel haji umroh, ada restoran, ada toko oleh-oleh haji, ada ada mawaddah, WO nikah syar'i. Ada beberapa alhamdulillah Allah mudahkan kita menjalankan itu. Pada saat saya ingin menaikkan grafik perusahaan dan usahakan dia tidak turun, ternyata kata kunci di situ. Bagaimana kita tahu di setiap apa yang sedang kita kembangkan itu ada hak orang lain, kita sedekahkan. Sedekahkan. Ada kisah nyata begini di Saudi. Seorang pengusaha selimut, toko selimut besar gitu. Masya Allah sukses. Satu waktu pernah kedatangan seseorang, bajunya biasa gitu dan musim dingin. Terus dia bilang begini, saya mau beli selimut, tapi uang saya cuma 100 real. 100 real mungkin sekitar 350 ribu ya. Tapi saya butuh 4 selimut, 4 atau 5 gitu deh. Dia, buat saya, buat istri saya sama 2 anak saya. Oh spontan pegawai-pegawai di toko selimut itu bilang, nggak ada. Karena memang selimut itu yang paling murah, itu 250 real satu. Jadi sekitar 1 juta lebih lah satu. Selimutnya kena yang bagus, tokonya juga mewah gitu. Tapi orang ini mau datang dengan uang 100 real, 350 ribu, mau 4 selimut. Tiba-tiba pemiliknya kebetulan dengar, dia lagi di kasir, dia dekatin. Pegawainya dikasih isyarat agar pergi aja semua. Mereka ngerti, mereka pergi. Tapi orang yang mau belinya tidak tahu kalau ini pemiliknya, ini owner toko gitu. Terus dia mengatakan, ada apa? Dia bilang, saya butuh selimut 4. Buat saya, buat istri saya, sama 2 anak saya. Saya punya 100 real, ada nggak? Karena saya tidak mampu, saya cuma punya uang ini. Kata yang punya toko apa? Ada. Ambil saja selimut yang Anda mau di sini. Bisa 100 real 4. Orang itu pikir benar. Dia main ambil aja. Dia sudah tidak tahu harga selimut ini berapa gitu. Dia bawa ke kasir, yang layani kebetulan pemiliknya. Semua pegawainya heran melihatnya. 100 real diambil, 4 selimut dibungkusin rapi, keluar. Dikumpulin semua pegawai dia. Dia mengatakan, saya yakin kalian pasti punya pertanyaan. Kata salah satu pegawainya, iya tentu saja. Bagaimana Anda bisa menjual 100 real 4 selimut? Selama ini kami tahu yang sini paling murah 250 real. Kata dia, kita ini muslim. Ini bahasannya, kita ini muslim. Islam mengajarkan kepada kita mendahulukan sosial daripada ekonomi. Mendahulukan sedekah daripada menabung. Orang ini saudara kita muslim, dia butuh. Bukan selalu kita berpikir harus keuntungan dan keuntungan. Dan keuntungannya duniawi. Dia tidak berpikir keuntungan ukhrawiyanya. Akan ada pahalanya gitu. Lalu kemudian pegawainya bilang, kalau begitu baiklah, kami sudah paham ini untuk sedekah. Tapi kenapa Anda terima uangnya? Kan bisa saya langsung dikasih. Lalu apa kata dia? Ini pemikiran yang luar biasa. Dia mengatakan, bedakan antara orang yang datang minta, kita kasih. Dengan orang yang datang mau beli. Dia punya kemuliaan jiwa. Terima uangnya. Tapi kita tetap bersedekah karena kita kasih dia lebih daripada itu. Jadi dibedain orang yang minta-minta sama orang yang datang memang mau mulia gitu. Seperti itu. Sekarang teman-teman, pengusaha-pengusaha yang ikuti acara kita, pernah nggak antum terfikir seperti itu? Apakah seperti kapitalis, artinya nabung, selalu punya keuntungan dan keuntungan, bahkan sulit untuk memberikan, bahkan banyak yang tidak memberikan gaji pegawainya, ya. Tidak berpikir untuk sedekah kepada mereka. Padahal Nabi SAW bilang apa? Berikan gaji semua pegawai kalian sebelum kering keringatnya. Kan gitu. Jadi ini poin yang harus kita sadari. Makanya saya jadikan poin pertama karena luar biasa. Saya ingin teman-teman sekalian menceritakan juga kisah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman ini pernah di Madinah terjadi sebuah kasus. Rupanya orang-orang Yahudi sama orang munafik menguasai pasar Madinah. Mereka itu
sepakat untuk naikin harga. Konsumennya rata-rata muslimin. Akhirnya naiklah harga pasar. Utsman tahu nih, oh ternyata permainan. Dan Utsman adalah seorang pengusaha. Apa yang beliau lakukan? Beliau kirim kurang lebih seingat saya 1000 ekor unta. Jadi kalau kita sekarang 1000 pick up, pergi ke negeri Syam, beli semua barang-barang kebutuhan. Ini bukan jumlah yang sedikit, jumlahnya luar biasa gitu. Dibawa. Begitu tiba di Madinah, setiap satu unta satu pegawai. Penuh. Unta itu bisa mengangkat barang sekitar 120 sampai 150 kilo. 60 sebelah kan, 60 sebelah kiri kalau diimbangin gitu ya. Atau lebih dari itu bahkan. Begitu mau tiba di Madinah, pengusaha-pengusaha ini pada dengar. Mereka keluar dari pintu gerbang Madinah lalu tahan. Sebentar. Tanya pegawai-pegawai yang pegang unta itu. Ini punya siapa? Kata para pegawai itu punya Utsman bin Affan. Oh kalau gitu panggil Utsman. Kita mau negosiasi. Utsman datang. Begitu datang, kata Utsman ada apa? Mereka bilang kami mau negosiasi Utsman. Daripada kau repot-repot masukkan ke Madinah, harus kamu tata lagi barangnya, tentukan harganya, sortir lagi. Udah, kami beli semua ini. Kata Utsman, kalian mau beli berapa? Ada satu pengusaha Yahudi bilang begini, saya akan beri nilai per item 100%. Dikali lipatkan, misalnya harga 1 dirham jadi 2 dirham, 5 dirham jadi 10 dirham. Bayangin teman-teman, kita punya 1000 pick up, isinya semangka aja deh. Satu semangka harga modalnya 10.000. Langsung ditawar sebelum masuk ke kota kita 20.000. Semua saya beli ini. Habis, gak usah capek-capek, terima cash. Kata Utsman apa? Saya mau lebih. Ada orang yang kedua bilang, 2 kali lipat Utsman. Semuanya dibeli. Kata Utsman, saya mau lebih. Ada yang mengatakan 3 kali lipat, hai Utsman. Utsman bilang, saya mau lebih. Ada satu pengusaha Yahudi paling kaya mengatakan, hai Utsman, yakin gak akan ada yang tawar lebih daripada ini. Tapi saya akan beli kepada kamu 5 kali lipat. Ini luar biasa. 1 dirham dibeli 6 dirham. Jadi kalau 10.000, 60.000 dijual. Dibeli gitu. Maka kata Utsman, saya mau lebih. Kata orang itu, sudah gila kamu Utsman. Siapa yang mau beli lebih daripada ini? Dia bilang, kalian mau tahu siapa mau beli lebih dari saya? Ini perhatikan kisahnya luar biasa di penutupannya. Kata mereka, tentu saja kami mau tahu siapa tuh. Jadi pikiran orang Yahudi sama munafik ini duniawi benar, gitu kan? Dia tidak berpikir masalah akhirat. Maka Utsman bin Affan suruh pegawainya panggil semua umat Islam satu Madinah. Satu Madinah iklanin. Utsman bin Affan panggil kalian di pinggiran kok di pintu gerbang Madinah. Semua karena mereka sudah tahu Utsman ini setiap hari teman-teman suka bawa berapa ekor unta, di unta itu kayak diterpikulkan keju dibagi cuma-cuma untuk masyarakat. Hari ini keju, besok madu, lusa gandum, gitu terus tiap hari sedekah. Maka orang sudah tahu ini Utsman mau sedekah nih, datang semua. Lalu kemudian Utsman bilang, apakah kalian lihat unta-unta itu? Kata umat Islam, iya. Semua itu wakaf buat kalian, ambil semaunya. Jadi orang pada berebut ngambil. Sampai satu Madinah itu sebulan gak butuh apa-apa. Akhirnya pasar gak ada yang beli, turun harganya. Nah pada saat itu teman-teman sekalian, waktu dia sudah bagi habis semua, dia balik ke arah pengusaha-pengusaha itu. Lalu dia mengatakan, apakah kalian tahu? Sudah tahu siapa yang akan beli daripada saya lebih dari 5 kali lipat? Dia bilang, mereka masih berpikir dunia, mereka masih bilang begini, Utsman, siapa lagi akan beli barangmu? Sudah gak ada. Dia bilang, Allah membeli 10 kali lipat, itu minimal. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan satu perbuatan kebaikan akan kami lipat gandakan 10 kali lipat. Luar biasa keyakinannya itu. Nah ini mindset yang saya katakan harus diubah. Saya akan bacakan beberapa statement salaf ya. Saya juga sarankan teman-teman kalau bisa buku ini dibeli. Ini bukan catatan saya, bukan tulisan saya. Tulisan Hasan bin Ahmad bin Hasan Hamman. Ini keajaiban sedekah dan istighfar. Saya selalu jadikan buku ini rujukan karena ada beberapa statement yang menarik sekali. Saya bacakan. Di halaman 6-nya disebutkan di antara pendapat salaf tentang sedekah. Dari Umar radhiyallahu anhu beliau berkata,
Sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri. Lalu sedekah berkata, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Jadi sedekah itu adalah amal yang paling baik. Abdul Aziz bin Umair berkata, salat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu kepada pintu sang raja, Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang sedekah menyampaikan dirimu ke hadapan raja tersebut. Ibnu Abi Ja'ad berkata, sesungguhnya sedekah benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Yahya bin Mu'ad berkata, tidaklah saya mengetahui suatu biji yang mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah. Asy-Syu'bi punya nasihat yang bagus ini. Seorang ulama bernama berjulukan Asy-Syu'bi. Dia mengatakan barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah itu, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Jadi kita diajarkan dalam Islam teman-teman, kalau kita mau ada orang minta nih, kita harus tahu dan tanamkan dalam diri kita, kita lebih butuh daripada dia. Kan selama ini kita kadang-kadang ngelempar di mukanya orang, anggap remeh, cemberut, seakan-akan orang itu butuh sama dia. Keliru akhi, keliru ukhti. Yang butuh ini adalah kita, bukan mereka. Jadi kita butuh dengan itu. Makanya Abdullah bin Mas'ud memberikan gambaran mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit, letakkanlah. Karena tidak akan pernah dijangkau oleh rayap dan tangan pencuri. Maksudnya sedekahin, karena itu akan kau bawa. Ada dinukil kisah, beberapa kisah klasik dulu ya. Seorang pengusaha muslim, punya teman-teman muslim-muslim semua sebenarnya. Tapi dia sendiri berpikir islami, teman-temannya kapitalis semua pikirannya. Maka setiap kali ada keuntungan, dia tambah ke modal usahanya sehingga berkembang, dia juga sedekahkan, dia bagi juga untuk keluarganya. Jadi di tiga ini terus dia fokus gitu. Ada sedekahnya, ada pengembangan usaha, ada kebutuhan keluarga. Teman-temannya akhirnya setelah sekian tahun datang kepada dia lalu berkata, lihat gudang-gudang harta kami penuh. Karena kami selalu nabung. Sementara kamu sendiri gudangmu kosong. Walaupun usahamu maju gitu kan. Kau tidak sayang dengan hartamu. Apa jawaban dia? Justru kalian yang tidak sayang harta kalian. Kalau kalian meninggal, harta ini hanya jadi warisan. Tapi saya sangat sayang dengan harta saya. Saking sayangnya saya bawa ke sana. Bawa ke akhirat maksudnya. Saya sedekah nih, saya terima di sana. Ini poin yang luar biasa. Karena memang kalau kita meninggal teman-teman, baju kita, sepatu kita, mobil kita, rumah kita hanya dikenang. Orang mengatakan, oh itu punyanya si fulan. Lalu habis itu dibagi warisan. Selesai. Iya kalau ahli waris antum bangun di masjid. Kalau enggak, ada kisah nyata di Saudi. Seorang pengusaha besar. Seingat saya kisahnya ini, dia termasuk orang yang paling banyak punya hotel di sekitar Masjid Haram, Mekah. Kaya raya karena itu proyek yang luar biasa gitu. Umroh haji nggak pernah berhenti gitu kan, punya berapa banyak hotel di sana. Ringkas cerita dia belum nikah. Jadi mungkin saking takutnya hartanya nanti terpakai atau apa, dia tidak mau nikah pun. Terus saja pikirannya memperkaya hartanya, dirinya gitu. Yang jelas teman-teman, satu waktu meninggal dia. Ini diceritakan oleh seorang dokter namanya Dr. Muhammad, dosen di Ummul Qura. Saya dengarkan di cuplikan ceramah beliau. Beliau bilang, waktu dia meninggal, dicari ahli warisnya nggak ada. Karena ini orang hidup eksklusif sendiri, tinggal di rumahnya sendiri mewah, nggak ada. Kerabatnya pun jarang bertemu dengan dia. Dia juga belum menikah, orang tuanya sudah meninggal, nggak ada anaknya karena tidak nikah. Maka yang terjadi, pemerintah Saudi punya sebuah sistem, kalau ada seorang yang kaya raya mati, tidak ditahu ahli warisnya, pemerintah ambil alih dulu harta itu disimpan di pengadilan. Jadi hakim yang punya keputusan. Lalu hakim mengutus orang cari. Ditemui ternyata ada 3 kerabat jauhnya, sepupu yang kesekian gitu. Nggak ada lagi yang lain. Dikasih surat, suruh datang. Mereka kaget semua dipanggil ke pengadilan. Ada masalah apa ini? Kebetulan kerabat-kerabatnya ini orang-orang susah gitu. Ini kisah nyata ya. Pada saat datang ke pengadilan, mereka tanya hakim, ada apa wahai hakim? Apa ada kriminal yang kami lakukan? Kata hakim tidak. Kalian kenal si fulan nggak? Fulan ini maksudnya keluarganya meninggal yang pemilik harta. Mereka nggak tahu kalau sudah meninggal gitu. Maka kata mereka, iya kami tahu. Tapi itu salah satu keluarga kami yang sombong, jarang ketemu kami, nggak pernah ketemu.
Kalau diundang juga nggak pernah datang segala macam. Nggak pernah berbagi lah. Kata si hakim, dia sudah meninggal dunia. Dan dia meninggalkan harta yang sangat banyak. Seingat saya ya, kalau dirupiahkan itu mencapai 100 miliar mungkin. Dia meninggalkan harta sekitar begitu. Dan kami tidak temukan kerabatnya yang menjadi ahli waris kecuali kalian nih. Maka mereka semua senyum nih, tiba-tiba jadi kaya raya nih, dapat miliaran gitu ya. Kemudian hakimnya mengatakan, saya akan berikan kepada kalian setelah dipastikan semua, kalau kita KTP lah ya, identitas pribadi segala macam di sana. Oh ya ternyata betul, dibagikan di dalam bentuk cek, akan dikasih, dicairkan. Sebelum mereka keluar, hakim bilang begini, sebentar, ada ide saya, kata hakim. Kalian kan tadinya memang orang tidak mampu, sekarang tiba-tiba sudah punya uang jutaan real, puluhan miliar kalau rupiah. Dan ini tidak ada usaha dari kalian sedikit pun. Sekarang bagaimana kalau kalian ini masing-masing keluarkan uang, kalau rupiah kita 1 miliar lah. 1 miliar, 3 miliar. Kita bangunkan masjid si mayit. Supaya jadi amal jariahnya dia. Anda tahu apa yang dikatakan oleh 3 orang kerabatnya ini. Yang pertama bilang, ini kisah nyata. Dia bilang, saya sudah lama hidup susah, sekarang saya mau hidup senang. Maksudnya 1 miliar pun yang bukan uang dia, uang si mayit dia nggak mau kasih. Sekarang sudah jadi hak dia gitu. Yang satu bilang, saya punya utang banyak, saya mau bayar. Sama, artinya tidak mau memberi. Yang satu lagi bilang, ini sama semua buruk, tapi ini punya bahasa yang perlu kita jadikan pelajaran. Apa yang dia bilang? Dia bilang, hai hakim, ini orang yang sudah meninggal kerabat kami ini, waktu hidup saja dia nggak bangun masjid. Kenapa sekarang kami harus bangunkan dia masjid? Bisa ditangkap pesannya ya? Bagaimana? Belum tentu ahli waris kita melakukan itu. Kalau tidak sekarang antum sedekahkan, lalu kapan? Kan gitu. Akan menjadi warisan. Seperti itu. Al-Laits ibn Sa'ad berkata rahimahullah, barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah atau hadiah, kalau seandainya ada yang aku kasih sedekah lalu dia terima, maka hak dirinya atas diriku lebih besar daripada hak diriku atas dirinya, karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Jadi Al-Laits mengatakan, kalau ada orang terima sedekahku nih, maka dia lebih berhak untuk selalu aku layani, aku penuhi kebutuhannya, karena dia telah menerima apa yang aku korbankan untuk Allah. Jadi mereka merasa, para salafus saleh ini, orang yang menerima ini sedekah adalah kita lebih membutuhkan dia daripada dia butuhkan kita. Kadang-kadang orang kalau pikiran kapitalis apa? Kalau datang orang miskin dikasih nih, datang lagi besok, loh kan kemarin sudah, loh kemarin tuh sudah dicatat di buku amalmu saudaraku, hari ini kan gitu. Kita kan punya lembaran buku amal setiap hari, bukan cuma sekali gitu kan. Seperti itu. Al-Fudail bin Iyad juga berkata rahimahullah kepada orang-orang yang menerima sedekah. Jadi dia pernah kumpulin harta, dia sudah sedekahin, banyak dihabisin sama dia. Begitu habis, murid-muridnya ada di sebelahnya, lalu dia mengatakan, lihat orang-orang ini, mereka membawa perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang uang yang mereka terima dibeli makan, beli baju kan habis, tapi kita nilainya itu kita akan terima nanti. Ini ya, the real investasi. Ini investasi yang sebenarnya ini. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka hendaklah yang menyambung kekerabatan dengannya, memperindah jamuan untuk tamunya. Jadi sedekah, kalau punya harta lakukan itu. Menolong sesama orang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, membantu ibnu sabil, orang-orang miskin, para mujahidin, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Karena tidak ada orang yang hartanya tidak dikena musibah. Kalau ada di antara antum yang mengatakan, Ustaz saya pernah punya piutang, orang nggak bayar. Tanya satu dunia ini, siapa yang pernah ngutangkan orang, semuanya dibayar? Gak mungkin. Pasti ada saja, semua ngalami itu. Siapa di antara kita yang tidak pernah ditipu orang? Coba jelasin. Tak mungkin. Kecil besarnya iya, tapi pasti pernah ditipu. Siapa di antara kita tidak pernah flu, tidak pernah keselio, gak pernah diganggu orang? Gak mungkin. Itu kehidupan dunia. Sebagaimana juga krisis antum harus akan lewatin. Kan? Cuma bagaimana antum mengetahui kiat-kiatnya secara syar'i. Mungkin akan bentrok sekali mungkin kalau anda berpikir, oh
kalau saya misalnya sekarang lagi krisis kayak tadi Akh Muhammad bilang, kita harus hemat nih, nggak boleh keluarin. Sedekahnya pun hemat. Dulu waktu belum ada krisis, 2.000 rupiah. Sekarang jadi berapa? 1.000. Yang lucu kadang-kadang celengan masjid lewat. Ini rumahnya Allah. Dia korek uang yang paling kecil, 2.000 rupiah. Masukin. Ada orang kaya raya. Kemudian 2.000 apa dia minta sama Allah? Kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga. 2.000? Gimana itu? Karena saya pernah naik mobil sama seorang pengusaha sukses luar biasa kaya raya. Punya usaha di Indonesia, punya usaha di Australia. Dia taruh uang di sebelah jendelanya, uang 1.000 rupiah. Memang baru. Setiap orang miskin kasih, dikasih 1.000 rupiah, 1.000 rupiah. Ini gimana? Mau diapakan 1.000 rupiah di zaman kita sekarang? Kasih akhi 100.000. Latih diri. Kalau sudah 100.000, keluarkan 1 juta. Karena tidak akan mungkin kita keluarkan 1 juta sebelum 100.000. Tidak akan kita keluarkan 10 juta tanpa 1 juta. Tidak keluarkan 100 juta tanpa 10 juta. Dan seterusnya. Harus ada peningkatan kualitas itu. Dan ini resep luar biasa. Ini di Ramadan ini, saya bercerita bukan, tidak ada hubungannya sama riya sebenarnya. Tapi Alhamdulillah, di restoran kami di Ajut, saya cuma punya 1 cabang. Tidak ada cabang, cuma 1 restoran. Tapi Alhamdulillah tidak pernah kosong kita setiap hari. Delivery sampai kadang-kadang kita nolakin orang. Yang saya lakukan adalah setiap hari diusahakan agar selalu ada jadwal untuk bisa sedekah. Bukan puasain orang. Keluarkan. Makin kita kasih, antarkan si fulan sekian nampan, antarkan si fulan, makin ramai orang datang. Itu kata kunci. Dan saya praktekin, oh ternyata benar nih semua. Ya, itu luar biasa. Di poin ini, di poin pertama saya akan tutup dengan teman-teman sekalian, ada kisah juga dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau setelah menjadi kaya raya di Madinah, sudah sukses luar biasa di Madinah. Maka yang beliau lakukan adalah beliau pernah kedatangan 1 peti emas. 1 peti emas. Belum pernah ada keuntungan sebanyak itu. Dia bingung lihat harta itu. Ini harta belum pernah sebanyak ini, jangan sampai cobaan dari Allah nih. Maka istrinya datang mengatakan, kenapa? Dia bilang, saya bingung lihat harta yang terlalu banyak buat saya. Ini belum pernah datang seperti ini, jangan sampai cobaan dari Allah nih. Lalu bagaimana? Kata istrinya, lalu bagaimana? Kata dia, saya mau sedekahkan. Apa kata istrinya yang salihah? Yang memang sudah tertanam juga ya sistem Islami dalam dirinya dan punya keimanan, fikir akhirat. Maka dia mengatakan, sedekahkan. Bukan kayak sekarang wanita zaman kita gitu kan. Sebentar buat saya dulu, ganti mobil dulu. Sebentar ganti tas dulu, ganti ini dulu gitu. Enggak, ini dia mengatakan baik, ayo. Maka mereka sibuk membagikan sampai habis. Dari malam sampai pagi enggak tidur teman-teman sekalian. Hanya sedekahin. Habis itu, habis subuh legah keduanya suami istri, tidur puas. Subhanallah, belum tiba sore hari, datang 2 peti keuntungan. Itu kisah nyatanya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Disedekahin lagi. Hari ketiga datang 3 peti. Enggak berhenti-berhenti. Sampai pernah Nabi SAW bilang tentang Abdurrahman, Hayab, ini Abdurrahman ini nanti lama hisapnya hari kiamat karena hartanya banyak. Bahkan Abdurrahman kata Nabi SAW kalau genggam tanah bisa laku tuh tanah. Jadi saking pintarnya bisnis gitu. Maka Abdurrahman kepikiran, hisap saya lama nih hari kiamat. Gimana solusinya nih? Kayaknya gara-gara harta nih. Dia mau habisin hartanya. Gimana caranya? Sedekah, nggak habis-habis. Banyak sekali hartanya. Siapa lagi yang mau dikasih gitu? Rupanya dia dengar informasi, di pinggir kota Madinah, ada satu pengusaha punya kebun kurma besar, itu gagal panen. Kurmanya semuanya kering, nggak ada yang bagus. Kepikiran orang itu, dia mau hidupkan keluarganya bagaimana sekarang. Abdurrahman datang, berapa kau jual nih kurmamu? Kata dia sekian, kalau harga pasar, kalau bagus, kalau ini tidak bagus. Abdurrahman bilang, saya beli harga pasar, 1 kebun semua, ini duitnya cash. Orang itu gembira, laku nih. Padahal kurma sudah tidak bisa maksudnya tinggal dibagi-bagi sedekah, nggak bisa lagi jual. Kalau jual nggak ada yang beli karena kurmanya agak kering. Abdurrahman bilang, Alhamdulillah, hisab saya sudah ringan hari kiamat. Sudah bantu saudara muslim, harta sekarang tidak ada. Subhanallah, 2 hari setelah itu datang utusan dari Yaman. Ada raja di Yaman. Rupanya di Yaman ini ada penyakit. Itu obatnya kurma kering. Bayangin aja. Obatnya kurma kering. Datang utusan tersebut lalu mengatakan, kami mau dengar Madinah ini adalah yang paling banyak punya kebun, banyak hasil kurma. Kami mau beli kurma tapi kurma yang kering.
Orang semua bilang, nggak ada, sini ada kurma bagus. Kecuali Abdurrahman. Abdurrahman baru beli kebun, isi kebun 2 hari yang lalu. Maka dibeli oleh orang-orang Yaman dengan harta 2 kali lipat. Maka Abdurrahman bilang, memang saya tidak bisa lepas dari hisab hari kiamat. Mohon maaf teman-teman, ini poin agak lama saya jelaskan. Karena ini poin saya rasa penting. Saya akan ringkaskan 4 poin yang tersisa. Jadi yang pertama sedekah teman-teman. Coba buat simbol bersedekah pangkal kaya. Dan bukan menabung pangkal kaya. Itu intinya sebenarnya. Dan ini diikuti dengan keyakinan tentang janji Allah dan Rasulnya. Karena Nabi SAW sudah mengatakan, Allah berfirman, ya bani Adam, anfik alik. Wahai anak Adam, berinfaklah jalanku, aku akan berinfak padamu. Yang kedua teman-teman sekalian, tidak ada seseorang yang tidak pernah gagal. Jadi jadikan gagal itu adalah pengalaman untuk maju. Ini poin juga berhubungan dengan masalah peningkatan skill kita sebenarnya ya secara SDM. Jadi kegagalan itu sebenarnya adalah batu loncatan untuk sukses. Bayangkan teman-teman kalau kita masih kecil dulu naik sepeda, kemudian kita jatuh sekali aja. Lalu kita tidak mau lagi naik sepeda, nggak bakal bisa naik sepeda sampai sekarang kan. Kita harus belajar dari masa kecil kita. Nah banyak pengusaha-pengusaha kita sekarang, begitu dia dihantam dengan krisis, begitu dengan dia kena apalah ditipu oleh orang, dia sudah jatuh, sudah selesai. Dan merasa dirinya sudah nggak mungkin lagi memulainya. Enggak, kita nggak boleh putus asa. Islam menyuruh kita untuk selalu optimis dan bukan pesimis. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau di tangan kalian ada bibit tanaman dan kalian tahu besok kiamat, tetap tancapkan. Maka ini juga termasuk poin yang perlu diperhatikan. Kegagalan sekarang adalah untuk batu loncatan sukses di hari depan. Ya. Tentu ini juga ada rinciannya, tapi melihat waktu saya ringkaskan. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, ini juga tidak kalah penting adalah selalu berdoa. Dan doa itu dimulai sebelum aktivitas. Ya. Jadi misalnya sebelum, kita kan kalau dalam Islam sebelum keluar rumah berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum minum berdoa, sebelum tidur, sebelum masuk kamar mandi, ya, sebelum biologis kan gitu. Coba berdoa dulu. Kita kebanyakan teman-teman menjadikan doa ini nomor 30. Kalau sudah mentok, udah nggak bisa lagi, terlilit utang sana sini, sakitnya sudah nggak bisa sembuh, baru sholat malam minta berdoa. Keliru. Coba sebelum buka usaha, sebelum menjalin partner bisnis, ya, bisnis sama seseorang, kita memanggil orang untuk menjadikan partner bisnis kita, maka kita berdoa dulu, istikharah dulu. Sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah SWT, itu penting. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, bentuk komunitas. Tapi komunitas ini memang harus komunitas yang sehat. Jadi komunitas yang sehat. Kalau saya sih punya prinsip begini, saya boleh kenal sama siapa saja, tapi saya tidak akan jadikan sahabat kecuali orang yang lebih baik dari saya. Baik ibadahnya, baik ekonominya, baik segala macam. Walaupun saya kenal semua orang. Tapi khusus untuk menjadi peningkatan skill, maka ini yang kita titik beratkan. Ya, ini yang kita titik beratkan. Bagaimana kita selalu membentuk komunitas. Karena kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan sahabatnya. Gitu kan. Jadi kalau kita berteman sama orang yang sudah sukses di bidangnya, lalu kita mau masuk di bidang yang sama, kita seperti sudah menghemat 10 tahun, 20 tahun pengalaman dia. Mungkin ini sudah umum lah ya, teman-teman bisa tahu tentang kiat ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima, nanti mungkin kita bisa kembangkan kalau ada pertanyaan insya Allah. Yaitu teman-teman sekalian, Islam tidak pernah membatasi pendapatanmu. Maksudnya, kejar semua prestasi yang bisa. Apapun itu sifatnya. Dalam arti kata, kalau sudah menguasai sebuah bidang, kita mau buka usaha lain, buka usaha lain, buka usaha lain. Dan sebenarnya dengan variasinya pekerjaan, itu bagus. Kayak di masa sekarang kita mungkin ada krisis seperti ini. Insya Allah sudah tidak lama lagi akan hilang tentunya. Pada saat mentok di satu usaha, kita masih punya usaha lain yang bisa menopang. Dan ini sangat bagus sebenarnya. Potensi itu tinggal digali. Bagaimana supaya kita bisa punya variasi dalam jenis-jenis ibadah, jenis-jenis bisnis kita kalau bicara bisnis ya. Sehingga setiap kali kalau kita punya peluang usaha yang belum kita tahu tentang usaha apa itu, coba kita dalami, tekuni. Mungkin ada peluang di situ. Dan kita harus tangkap sinyal-sinyal Allah SWT. Kalau kita berdoa, ya Allah lapangkan rezeki saya, maka Allah tidak akan lemparkan duit dari langit, tapi Allah akan kirim kepada kita
orang-orang yang punya potensi di bidangnya lalu menawarkan kepada kita. Maka jangan buang peluang itu. Saya kasih contoh sebagai penutup. Kalau misalnya teman-teman bilang, ya Allah berikan rezeki kepada saya. Kemudian besok, misalnya Allah ijabah doanya. Besok tiba-tiba ada tetangga datang lalu membawa mobilnya. Ini mobil saya mau jual. Bapak mau beli nggak? Kalau orang berpikiran pendek, ya saya nggak ada duit, bagaimana mau beli mobil? Nggak bisa Pak, selesai. Itu banyak terjadi. Padahal sebenarnya bukan begitu. Kita harus tangkap sinyal. Kenapa orang ini tawarkan ke kita? Kenapa bukan ke orang lain? Sebentar ya saya telepon dulu ke teman-teman, mungkin ada yang mau beli, mungkin dan begitu. Mungkin setelah itu kita dapat ada dibagi keuntungannya, gitu kan? Atau kita dapat fee yang dikasih. Tadi ada sebenarnya sinyal di situ. Kebanyakan orang tidak menangkap poin itu. Allahu a'lam. Baiklah Muhammad, mungkin sampai situ dulu. Ya, saya insya Allah berterima kasih dengan Muhammad dan teman-teman di Zahir secara umum. Dan seluruh pengusaha yang sudah mengikuti acara kita dan tentu muslimin secara umum walaupun bukan pengusaha yang mengikuti acara kami. Untuk teman-teman yang mengikuti medsos Khalid Basalam Official resmi, mungkin pertanyaan Anda akan kami jawab insya Allah nanti di malam hari seperti biasa di jam 20.00 insya Allah selepas tarawih kita akan buka tema Anda bertanya kami menjawab dan kami akan jawab insya Allah kalau Anda punya pertanyaan seputar dengan tema kita ini. Saya ada beberapa hal yang harus saya lakukan sekarang, saya harus mengundurkan diri. Terima kasih semua teman-teman, jazakumullah khairan. Semoga Allah menjaga kita selalu istiqamah di agamanya dan juga bisa mengamalkan iman yang sudah kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.